Kalau saya ajak nonton lagi mau enggak? Tapi sama sebetulnya, tapi versinya beda aja. Saya kalau nonton ini itu lihat kebesaran Tuhan itu luar biasa banget. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kadang kita perlu visualisasi ya untuk melihat bahwa Allah kita itu kalau kita lagi ada masalah, sepertinya masalah kita lebih besar dari Allah kita. Walaupun kita tidak ngomong gitu ya. Kita meragukan dia. Tapi kalau kita lihat video ini, kita bisa lihat masalahku tidak ada apa-apanya. Allah itu sangat besar. Bahkan bukan sangat besar. Tapi kasihnya itu yang membuat kita itu kuat bahwa dia itu ingin kita pulang ke rumah dia. Dia ingin yang terbaik. Dan dia sudah berikan putranya yang terbaik untuk menyebut. Ya, coba kita lihat ya. Silakan Jim.
Kalau lihat itu, masalah kita tidak ada apa-apanya. Saya mengulang khotbah saya yang 2 minggu yang lalu ya. Supaya Anda bisa mengingatnya, bisa gini. Saya rindu gini, khotbah saya yang lalu itu saya berikan sedikit supaya Anda bisa masuk mengingatnya. Pasti ada yang lupa ya. Supaya Anda bisa mengikuti karena ini kelanjutannya. Sedikit aja. Kasih Bapa yang besar, Bapa yang sangat besar dan kasihnya yang besar, yang telah mengutus anaknya dan anaknya jadi benih. Dan Bapa ingin benih ini bertumbuh di dalam tanah hati kita dan bertumbuh menjadi pohon, menguasai hidup kita dan berbuah. Supaya kita bisa dijemput oleh Dia. Karena Dia menginginkan bahwa kita kelak tinggal bersama-sama dengan Dia. Tapi tidak sederhana bisa dijemput. Ada kompleks dalam kehidupan kita yang Tuhan tangani. Akibat dosa, ini baterai mungkin ya. Cek. Akibat dosa, Tuhan sudah selesaikan. Orang melanggar, itu ada hukumannya. Tuhan sudah selesaikan. Baik dosa kita yang lalu, hari ini, yang akan datang pun Tuhan sudah selesaikan. Dia selesaikan di kayu salib. Tapi potensi dosa, kecenderungan ingin melakukan dosa, itu masih ada pada kita. Itu yang rumit Bapak Ibu. Yang tidak mudah, tidak sederhana. Itu yang banyak dibicarakan oleh rasul-rasul, bagaimana kita mempersiapkan diri. Bagaimana bisa memandang dalam kehidupan kita dengan kacamata firman Tuhan. Supaya fokus kita hanya pada kekekalan. Amin Bapak Ibu. Jika benih itu bertumbuh akan menerangi perjalanan kita menuju kekekalan. Dan kita boleh pulang ke rumah Bapa. Persoalannya, kemarin saya bicara tentang tanah. Problemnya tanah. Tapi ada problem yang lain ternyata. Tanahnya enggak masalah. Tapi ada tanaman yang lain. Yang membuat benih itu tidak bertumbuh. Yang membuat benih itu tidak bisa bertumbuh. Tanah hati yang ketiga. Ya kita baca. Matius 13 ayat 7 dan 22, bukan sampai 22. Matius 13 ayat 7 dan 22. Matius 13 ayat 7 dan 22. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Ya, sebagian jatuh di tanah semak duri, lalu semakin besarlah semak duri itu menghimpitnya sampai mati, menghimpit benih itu sampai mati. Ayat 22 yang ditaburkan di tengah semak duri itu artinya maksudnya dari ayat 7 itu, yang ditaburkan di tengah semak duri itu, semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Coba kita lihat di Lukas. Lukas 8 ayat 7 dan 14. Lukas 8 ayat 7 dan Ini 14. sama ya, sama. Yuk silakan Beka. Lukas 8 ayat 7 dan 14.
Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Artinya ayat 14, 14. yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya. Ayat 14, yang dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Pak, apakah orang Kristen tidak boleh menikmati hidup? Boleh, karena itu memang Tuhan berikan, tapi tidak terikat. Saya ulang, tapi tidak terikat dengan kenikmatan itu. Anda boleh beli mobil yang bagus, yang mewah, boleh kalau Anda mampu. Asal tidak merepotkan hidupmu. Tapi tidak terikat dengan hal itu. Dengan kepantasan tentunya. Apakah kita tidak boleh punya rumah yang bagus? Boleh. Tapi tidak terikat dengan hal itu. Kenapa? Hal yang terikat membuat kita tidak akan bisa fokus kepada kerajaan Allah. Tidak akan bisa fokus pada kekekalan. Bapak Ibu, kekekalan itu butuh segenap hidup, segenap jiwa untuk mencintai Bapak. Baru kita bisa sampai ke sana. Kalau enggak bisa Bapak Ibu. Pak Era sering mengatakan seperti ini. Kalau kamu mau serius sama Tuhan, berikan 100% seluruh hidupmu. Kalau cuma setengah, lebih baik nggak usah. Tuhan Yesus pun ngomong yang sama. Hitung anggaranmu kalau mau ikut aku. Kalau mau bangun menara, Tuhan Yesus, kamu harus hitung anggaranmu. Cukup enggak? Kalau mau bangun pos kamling, enggak usah serius-serius untuk hitung. Tapi kalau mau menara, harus serius dihitungnya. Cukup enggak? Artinya ikut Yesus, enggak bisa setengah-setengah. Bapak yang begitu jauh sana, yang tadi kita lihat tidak kelihatan, entah di mana, tapi Bapak ada di antaranya. Dan dia mengutus putranya, dia serius supaya kita bisa dijemput. Tapi pertanyaannya, apakah kita serius seperti dia serius? Kita bicara refleksi hari-hari kita. Seriuskah aku mau pulang ke rumah Bapak? Seriuskah kita mau dijemput oleh dia? Karena dia kelak akan datang untuk menjemput kita. Atau kita sibuk dengan hal hidup kita. Dikatakan di sini ada penghalang. Kekhawatiran dunia ini dalam bahasa Yunani, karena tidak perlu tahu, saya pun tahu aja di sini supaya melengkapi aja. Merimna atau aionos. Merimna artinya kekhawatiran atau kecemasan. Fokusnya terpecah. Kecemasan. Bagaimana nanti aku hidup ke depan? Kira-kira masa depanku ya apa? Pekerjaanku ke depan ini ya apa? Keuanganku ke depan gimana? Ada kecemasan hidup.
Lebih aman kalau kita membayangkan kita punya deposito, penghasilan yang banyak, merasa aman, lebih aman. Bapak Ibu, kecemasan, kekhawatiran membuat kita tidak bisa fokus pada kegagalan. Dia mengalihkan fokus kita. Karena kekhawatiran ini tanpa kita sadari bisa datang kapanpun dalam diri kita. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu akan muncul di kita. Jarang kita khawatir melihat keadaan diri kita, rohani kita yang belum selesai ini. Jarang kita khawatir. Tapi kalau Bapak Ibu serius dengan dia, Anda akan merasakan khawatir dengan keadaan diri kita. Batiniah kita yang masih cacat, yang masih berulang kali tidak kunjung selesai. Pernahkah Bapak Ibu mengkhawatirkan hal itu? Ketika kita akan dijemput, siapkah kita? Bergetarkah Bapak Ibu? Atau kita lagi menikmati dunia dan kita tidak merasa khawatir akan hal itu. Mau dijemput nggak dijemput urusannya. Sekali lagi, Bapak serius loh dengan kita. Tuhan Yesus pun serius mau diutus untuk menjemput kita. Dan waktu dia menjemput kita, bukan nanti, ketika dia di kayu salib itu bagian dari menjemput kita. Dan tidak mudah dia diutus oleh Bapa untuk menyelesaikan masalah kita sungguhnya. Supaya kita peroleh hidup kekal. Seriuskah kita? Atau kita pusing dengan masalah kita sendiri? Padahal masalah itu Tuhan izinkan supaya kita menjadi makhluk yang berkualitas, memiliki iman yang kuat. Iman itu perlu ujian Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita, itu menjadi bagian ujian kita. Ketika kita mengalami masalah, Tuhan bisa buat hal itu untuk menjadi iman kita berkualitas. Pertanyaannya, seriuskah kita? Ketika kita mengalami masalah, yang kita pusingkan masalahnya atau batiniah kita. Loh Pak, karena kita harus menyelesaikan masalahnya. Ya, kita harus tanggung jawab. Tapi di balik itu semua, Anda bisa melihat, apakah Anda melihat bahwa Tuhan sedang selesaikan masalah yang hakiki dalam diri kita. Yaitu kesiapan kita untuk menjadi anak-anak Allah. Kecemasan kita tidak bisa fokus. Ainos artinya zaman atau dunia sekarang. Artinya kecemasan tentang urusan dunia, yaitu masalah hidup, uang, pekerjaan, status masa depan, yang membuat hati kita yang membuat hati kita tidak bisa fokus kepada Allah. Setan memang mau itu, iblis memang mau itu, supaya kita tidak bisa pulang. Supaya tinggal di bumi bersama dia. Iblis bisa kasih sesuatu masalah dalam hidup kita. Tapi kalau kita serius dengan Allah, masalah itu dibuat oleh Allah, bisa dibuat oleh Allah. Untuk sesuatu yang buat kita menjadi berkualitas. Iman kita. Di Roma dikatakan bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Kesiapan kita untuk kita bisa dijemput oleh Dia. Amin. Kata tipu daya kekayaan, apate tau ploutou,
Apa sih artinya tipuan, penyesatan? Pluto artinya ploutos, artinya kekayaan atau harta. Artinya kekayaan memberi kesan palsu bahwa hidup aman dan memuaskan tanpa Allah, padahal itu menipu. Bapak Ibu, ada penghalang di sini untuk benih itu bertumbuh. Merasa aman kalau kita punya kekayaan. Ingin suatu kemewahan. Kalau aku punya uang segini, aku sudah aman. Kalau aku penghasilanku segini, aku aman. Kalau usahaku menghasilkan sekian, aku aman. Tapi dikatakan di sini bahwa itu menipu kamu. Ingat tentang bendahara yang pandai, yang pintar itu, yang menipu yang tidak jujur dengan bosnya. Dia mau dipecat karena tidak jujur. Terus dia sebelum dipecat dia panggil orang-orang yang berhutang kepada dia, kepada bosnya. Terus dikatakan, kamu hutang berapa? 50, 100, oke, bikin 50. Kamu berapa? 80, bikin 40. Supaya orang itu baik dengan dia, ketika dia dipecat oleh bosnya, supaya orang-orang itu bisa menerima dia. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Bukan disuruh tidak jujur loh. Ikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Itu bukan disuruh tidak jujur. Maksudnya gini, mamon yang tidak jujur itu mamon yang tidak dapat dipercaya. Tidak jujur itu maksudnya tidak dapat dipercaya. Mamon yang tidak dapat dipercaya. Mamon itu menipu kita. Sepertinya kita aman. Tapi sesungguhnya selama kita di bumi ini, kita tidak aman Bapak Ibu. Karena bumi sudah menuju kehancuran. Pasti selesai. Kita di langit baru, ibu yang baru. Pertanyaannya, siapkah kita? Seriuskah kita? Yang ketiga, menghimpit atau mencekik. Bahasa Yunaninya sempeniko. Arti harafiahnya mencekik hingga mati. Kata menghimpit itu mencekik. Dikatakan bahwa kekayaan, kekhawatiran bisa mencekik benih itu. Membuat benih itu tidak bisa bertumbuh. Dan kalau benih itu tidak bertumbuh Bapak Ibu, Anda tidak mendapat terang dalam hidup Anda. Yang Anda lihat dengan cara pandang kita, cara pandang yang lama. Melihat sesuatu ukurannya bukan ukuran kekekalan, tapi ukurannya ada di dunia. Rugi atau untung. Tapi kalau urusan kekekalan, rugi pun itu menguntungkan. Kalau kita mau hitung-hitungan, Tuhan Yesus diutus oleh Bapa dan dia rela memberikan hidupnya buat kita. Itu rugi loh Bapak Ibu buat Yesus. Tapi itu prinsip kekekalan. Itu prinsip Bapa, itu hikmat Bapa. Pengorbanan adalah hikmat Bapa. Prinsip surga dengan dunia itu berbeda. Dan kita bersyukur punya Alkitab. Minggu yang lalu saya sampaikan bahwa betapa bersyukurnya kalau kita lihat tadi betapa besarnya, liarnya kalau kita berada di situ. Tapi kita hari ini ada di bumi dalam kegelapan dan Tuhan berikan Alkitab penuntun supaya kita bisa kembali. Kita punya Alkitab yang menuntun kita bisa kita kembali di sana. Diberikan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti. Pertanyaan gini, kita baca Alkitab enggak?
2 minggu yang lalu saya sampaikan, setelah disampaikan, baca Alkitab enggak? Pak, Bu, saya tadi ngomong bahwa kekhawatiran itu bisa setiap saat itu muncul dalam diri kita ketika ada pemicu itu. Mungkin ada cucu sakit atau anak sakit atau ada masalah yang lain. Itu yang membuat khawatir itu muncul. Pak, Bu, baca Alkitab setiap hari, tentu dengan berdoa setiap hari, itu penting. Untuk memelihara kita, supaya ketika kita khawatir, kita bisa diingatkan oleh Alkitab. Bahkan bisa dikuatkan. Bahwa kita sedang menuju kekekalan. Kalau enggak, Bapak Ibu akan bisa putus asa di tengah jalan. Ketika benih itu mati, sudah selesai. Bagian kita memelihara benih itu untuk bertumbuh. Kita adalah tanah. Hati kita adalah tanah. Bagian kita itu memelihara benih itu untuk tumbuh. Ketika benih itu ditanam, itu butuh penyiraman, butuh pupuk. Ketika Anda baca firman, ketika Anda berdoa, punya hubungan pribadi dengan Allah, itu sedang memelihara. Sedang memelihara benih itu untuk bertumbuh. Anda berhubungan dengan Roh Kudus. Pernahkah kita berinteraksi dengan Roh Kudus? Seharusnya setiap saat. Dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita, kita memilih untuk mengenakan manusia yang baru atau manusia yang lama. Kalau manusia yang lama otomatis tidak usah dikasih arahan, cenderungnya pasti ke sana. Tapi untuk memilih manusia yang baru, Anda butuh kekuatan dari Roh Kudus. Kalau saudara tidak pernah menyediakan untuk berdoa, Anda tidak akan pernah berinteraksi dengan dia. Bagaimana dia menolong kita, menuntun kita. Kita cuma pusing dengan masalah kita, kalau sudah masalahnya berat baru minta tolong sama Tuhan. Minta tolong sama Roh Kudus. Pada Roh Kudus diberikan supaya menuntun kita kepada kebenaran. Amin. Pak, Bu, dia serius sama kita. Dia jauh-jauh datang ke bumi dan tidak sederhana untuk menyelesaikannya. Penuh penderitaan. Tapi kita serius enggak? Kalau tidak pernah dipelihara benih ini, bahkan dibiarkan kekhawatiran, dibiarkan ingin kemewahan, hidup dalam kelimpahan, kekayaan. Pak, Bu, kita tidak bisa pulang loh. Jangan sehari-hari kita hidup tanpa melihara benih itu, terus ketika kita sudah terus bilang, Bapak, tolong aku. Terlambat loh Bapak Ibu. Waktu-waktu yang kita lewati hari-hari ini. Tadi Pak Menlu bilang, tahun-tahun yang kita sudah lewat, tahun ini yang kita lewati. Apakah ada pertumbuhan dalam diri kita? Ada perubahan dalam karakter kita? Ada perubahan semakin mencintai dia enggak? Atau kita semakin mencintai yang kelihatan, yang ada di bumi ini? Pak, Bu, ikut Tuhan Yesus tidak sederhana. Tidak sederhana. Katanya, kata ikut aku itu sederhana. Tapi untuk ikut benar-benar dia enggak sederhana Bapak Ibu. Untuk menjadi segenap hidup, segenap jiwa, mencintai Bapak. Tidak sederhana Bapak Ibu.
Kalau kita tidak mengisi hidup kita benar-benar serius baca Alkitab, serius untuk berdoa, serius ingin bertemu dengan Dia, mengalami Dia, kita tidak bisa dijemput loh Bapak Ibu. Masih belum ada kekhawatiran-kekhawatiran yang tanpa kita sadari. Kalau kita nggak serius, Roh Kudus tidak akan kasih panduan sama kita. Kita sibuk dengan keinginan kita, kesenangan kita. Tidak sibuk dengan maunya Dia. Kita pulang loh. Dikatakan mencekik hingga mati, kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Kalau dibilang seperti ini Anda harus hati-hati. Jangan malah mengumbar. Membiarkan hati kita dengan hal duniawi, bahkan kita membiarkan hati kita terikat dengan dunia. Pak, Bu, Anda tidak akan ngereken dengan firman Tuhan. Anda tidak akan respect dengan firman Tuhan. Percayalah. Yang serius saja tidak mudah, apalagi tidak serius. Masih mau ikut kan? Tidak ada yang jawab, tidak apa-apa. Memang berat ya, tidak mudah. Firman Tuhan yang awalnya tumbuh, tanah ketiga ini, lama-lama mati karena tekanan dunia dan godaan materi. Lama-lama mati. Jangan dipikir Anda melakukan sesuatu yang tidak nikmati, tapi Anda terus lakukan itu. Jangan pikir Anda aman. Enggak. Lama-lama mati benih itu. Kalau benih itu mati, kesempatan tidak ada. Karena benih itu yang harus hidup dalam diri kita. Tanah yang bersemak duri menggambarkan orang yang tampaknya menerima firman dan mulai bertumbuh, tetapi kekhawatiran hidup membuat fokusnya bergeser dari Tuhan ke masalah kenikmatan hidup. Masalah maupun kenikmatan hidup. Oleh karena itu ketika kita baca firman, kita memelihara benih dengan berdoa. Pak, Bu, senantiasa Roh Kudus akan ingatkan kita ketika kita salah. Anak-anak Allah dikatakan adalah anak yang dipimpin oleh Roh. Siapa Roh itu? Roh Kudus. Kalau kita serius baca firman, Tuhan akan kasih pengertian itu. Tuhan akan bukakan. Kalau Anda berdoa, Tuhan tolong aku mau baca firman supaya aku bisa mengerti. Anda akan lihat cara Dia menolong, memberikan pengertian kepada kita. Kalau kita tidak pernah lakukan itu, Anda tidak akan pernah mengenal Roh Kudus dengan benar. Dia yang setia menuntun kita dalam kecacatan kita, kenakalan kita. Dia setia menuntun kita. Dia memberitahu perasaan Bapak, lagi Bapak suka sama kamu apa enggak. Kehidupanmu itu menyukakan Dia atau enggak, sedang mendukakan atau tidak. Dia yang ngasih tahu. Harta dan kenyamanan dunia menjadi berhala baru yang perlahan mencekik iman. Akhirnya tidak berbuah, tidak menghasilkan perubahan hidup, kasih atau ketaatan sejati. Pak, Bu, mungkin dulu kita belum diberkati secara jasmani oleh Tuhan.
mungkin masih dalam proses. Dari hari ke hari meningkat, kita punya penghasilan, kita punya keuangan, kita punya aset. Tapi apakah kita semakin meninggalkan Tuhan tanpa kita sadari? Pak, saya tiap minggu gereja Pak, Kamis datang Pak, ikut doa pagi Pak. Tapi apakah hati kita masih tetap dengan dia, bahkan semakin mencintai dia? Atau kita lagi menikmati berkat jasmani yang Tuhan berikan sama kita? Sekali lagi, boleh menikmati, boleh. Tapi jangan terikat. Ketika kita terikat, kita pasti jauh dari Tuhan. Tanpa kita sadari, Pak, Bu, iblis itu pinter. Dia miliaran tahun sudah ada. Dia tahu bagaimana menjatuhkan kita. Kalau kita tidak lengket dengan Roh Kudus, dengan firman-Nya, kapanpun kita bisa jatuh. Amin. Pak, Bu, Allah kasihnya besar buat kita. Dan tidak pernah berubah. Tapi kasih Allah itu bisa jadi terbatas kalau kita membatasi diri kita dengannya. Kita bisa terhilang di dalam gereja loh Bapak Ibu. Seperti anak yang sulung. Hati kita perlu dibersihkan dari duri, dari cinta uang, ambisi, kecemasan, berlebihan. Belajar percaya kepada Tuhan, bahwa Dia menanggung kebutuhan kita. Hanya hati yang berfokus pada Allah dan kerajaannya yang bisa menghasilkan buah rohani yang kekal. Saya ulang, hati yang berfokus kepada Allah dan kerajaannya yang bisa menghasilkan buah rohani yang kekal. Anda ingat di Matius dikatakan bahwa carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Supaya kita punya fokus kepada Dia, pada kerajaannya. Jangan mau dilalukan oleh iblis. Tetap fokus. Kita periksa hati kita. Kita mulai terikat enggak dengan dunia. Kalau enggak, cepat putusin. Bagaimana kita bisa berfokus? Kita buka di Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Roma 8 ayat 5. Ya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, kalau bicara daging itu manusia lama kita, roh itu manusia yang baru. Mudahnya seperti itu. Orang yang mau hidup di dalam roh, dia memikirkan hal-hal yang dari roh. Dari roh itu apa? Perkataan Tuhan. Ada di firman Yohanes, kita usah dibuka, 6 ayat 60 sekian. Dikatakan perkataan adalah roh dan hidup. Sekarang siapa mau hidup di dalam roh, dalam hidup manusia yang baru, dia memikirkan hal-hal yang dari roh, perkataan firman Tuhan. Tadi saya katakan, Pak Bu baca firman tiap hari. Kolose 3 1 sampai 2. Kolose 3 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, saya ulang. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, maksudnya hidup yang baru.
Kalau ngomong kebangkitan, itu ngomong hidup yang baru. Carilah perkara yang di atas. Ya tentu di Alkitab itu di firman Tuhan bersama Roh Kudus. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Memiliki pengalaman bersama Dia dalam doa. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Pikirkan yang di atas, bukan yang di bumi. Jelas sekali kan. Lebih banyak kita berpikir tentang dunia apa tentang surga. Anda bisa cek dalam hidupan kita. Kita sedang menuju kemana? Tadi saya ngomong bahwa baca firman dan doa. Kenapa untuk doa? Tuhan Yesus ngomong gini, ketika dia mau disalib, dia di Getsemani, dia berdoa di Getsemani bersama 3 murid yang lain, tapi yang dekat tuh 3 murid termasuk Petrus. Ketika Tuhan Yesus berdoa 3 kali, dia berulang kali mengatakan yang sama. Dan Tuhan Yesus ketika berdoa, kalau bisa lakukan cawan daripadaku, tetapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Setelah itu dia kunjungi Petrus yang sedang tidur. Tidakkah kamu sanggup untuk berdoa 1 jam saja? Terus Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Artinya kita berdoa itu bukan hanya koreksi diri, tapi mohon kekuatan. Tuhan Yesus besok disalib, dia berdoa di Getsemani, itu mohon kekuatan dari Bapa. Dia ngomong rasanya aku mau mati. Stres ya. Bahkan suara manusia dirinya ngomong, kalau bisa lakukan cawan daripadaku. Dia bisa gagal loh Bapak Ibu. Tapi dia ngomong, Bapak aku mau kehendak-Mu yang jadi. Untuk bisa ini Bapak Ibu, Anda dan saya butuh kekuatan Allah. Kalau kita tidak terbiasa dalam doa, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa melakukan kebenarannya dengan benar. Bangun hidupmu dengan doa. Amin. Jangan anggap sepele Bapak Ibu. Baca firman, baca Alkitab, baca buku rohani, dan berikan waktu untuk berdoa. Jangan anggap sepele Bapak Ibu. Kalau enggak, benih itu tidak akan bertumbuh. Dan Anda tidak akan mendapati buah dalam hidup Anda. Amin. Kita tidak banyak, tapi kalau kita mau jalankan ini, Roh Kudus pasti tolong kita. Amin.